Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia ini. Tundukkan kepala dan dengarkan bisikan hati kita. Sudahkah kita benar-benar hidup di jalan Allah? Ataukah kita telah larut dalam buayan dunia yang perlahan menyesatkan hati dan pikiran? Dunia ini begitu memesona. Ia datang dengan cahaya gemerlap, menawarkan kenikmatan, nama baik, dan kekuasaan. Namun di balik cahayanya, ada kegelapan halus yang seringkali tidak kita sadari. Kegelapan yang mencuri hati kita dari zikir dan menjauhkan langkah kita dari jalan menuju akhirat. Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya yang agung. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, dan berlomba-lomba dalam kekayaan, serta anak keturunan. Subhanallah. Dalam satu ayat yang indah ini, Allah telah menyingkap hakikat dunia, bahwa semua keindahan yang kita saksikan hari ini adalah sementara. Seperti tanaman yang tumbuh subur setelah hujan, membuat petani kagum, namun kemudian ia mengering, menguning, lalu hancur menjadi serpihan. Rasulullah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dunia bagi seorang mukmin bukanlah tempat untuk bersenang-senang tanpa batas, melainkan arena ujian dan tempat untuk mengendalikan diri. Sebaliknya, bagi mereka yang jauh dari Allah, dunia ini terasa seperti surga, padahal itu hanyalah fata morgana yang menipu. Lalu, bagaimana kita tahu jika hati kita sudah mulai tertipu oleh dunia? Ada tanda-tanda halus yang bisa kita rasakan ketika kita lebih sibuk menghitung harta daripada menghitung amal kebaikan, ketika kita lebih gelisah kehilangan jabatan daripada kehilangan waktu salat yang berharga, ketika kita meneteskan air mata karena kegagalan dunia, tapi jarang menangis karena dosa-dosa kita. Itulah tanda-tanda bahwa hati kita mulai berpaling dari Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur Ihyi'ul Mid'an menulis, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang terlalu mencintai dunia, maka ia akan menjadi hamba bagi dunia itu sendiri. Hati yang sudah tertawan oleh dunia tidak akan lagi bebas untuk mencintai Allah dengan tulus. Ia ibarat burung indah yang terkurung dalam sangkar emas, terlihat megah dari luar, tetapi ia telah kehilangan langitnya yang luas. Namun, bukan berarti Allah melarang kita untuk memiliki dunia. Dunia bukanlah musuh, melainkan ujian bagi jiwa kita. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Perhatikan, saudaraku, Allah tidak mengatakan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling baik amalnya. Ini menunjukkan bahwa dunia hanyalah ladang ujian, bukan untuk dimiliki selamanya, tetapi untuk digunakan sebagai bekal menuju Allah. Seorang sufi agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah menulis, engkau tidak akan mencapai hakikat iman sebelum engkau meletakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Artinya, dunia boleh kita genggam di tangan, kita kelola, dan kita manfaatkan untuk kebaikan. Tapi jangan biarkan ia masuk dan berakar di dalam hati kita. Karena jika dunia sudah menguasai hati, ia akan menutup jalan menuju Allah. Para sufi tidak membenci dunia. Mereka hanya sangat takut jika hati mereka diperbudak olehnya. Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, zuhud itu bukan berarti engkau tidak memiliki apa-apa di dunia, tetapi ketika dunia tidak mampu menguasai hatimu. Dan Ibnu At-Ilaas Sakondak dalam Al-Hikam juga menulis, bukanlah dunia yang membuatmu jauh dari Allah, tetapi keterikatan hatimu terhadap dunia itulah yang menjadi penghalang. Betapa halusnya kalimat ini. Bukan rumah mewah yang menjauhkanmu, bukan pula pakaian indah, tetapi rasa cinta yang berlebihan terhadapnya yang mencuri rasa cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, setiap detik yang kita lewati adalah sebuah langkah yang membawa kita semakin dekat menuju akhirat. Dunia ini tidak akan pernah abadi. Suatu hari nanti semua yang kita banggakan, yang kita kumpulkan, dan yang kita cintai di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Rasulullah pernah bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah 3. Apa yang telah ia makan lalu habis,
Apa yang telah ia pakai lalu menjadi usang, dan apa yang telah ia sedekahkan, itulah yang akan kekal. Lihatlah saudaraku, hanya amal dan kebaikan yang akan abadi. Bukan rumah, bukan jabatan, bukan kemewahan. Semuanya akan pudar seiring berjalannya waktu. Mari kita renungkan kembali nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai manusia, engkau mencintai dunia padahal dunia tidak mencintaimu. Engkau berlari mengejarnya, padahal dunia sedang berlari menjauh darimu. Apakah kita sedang mengejar sesuatu yang pada hakikatnya sedang menjauh dari kita? Maka, mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal, sebagai jembatan menuju akhirat. Genggam dunia di tanganmu, tapi letakkan akhirat di hatimu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar tidak tersesat oleh gemerlap dunia, dan menjadikan kita hamba-hamba Nia yang selalu rindu untuk kembali kepadanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung setiap detik yang berdetak, setiap napas yang kita hembuskan? Sebenarnya adalah sebuah langkah yang membawa kita semakin dekat menuju gerbang akhirat. Dunia yang kita pijak ini, yang begitu kita cintai dan kita kejar, tidak pernah diciptakan untuk menjadi abadi. Suatu saat nanti, semua yang kita genggam erat, semua yang kita banggakan, entah itu harta, jabatan, atau popularitas, semuanya akan kita tinggalkan. Rasulullah, panutan kita, pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang begitu mendalam. Beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah 3 hal. Apa yang telah ia makan lalu habis, apa yang telah ia pakai lalu menjadi usang, dan apa yang telah ia sedekahkan, itulah yang akan kekal. Hatar Muslim. Coba kita lihat di sekeliling kita, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, semua itu hanyalah titipan sementara. Yang akan setia menemani kita hingga ke alam keabadian hanyalah amal dan kebaikan yang kita semai selama hidup. Semuanya akan pudar ditelan waktu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Fes Al-Rob menulis sebuah perumpamaan yang sangat indah. Wahai manusia, engkau begitu mencintai dunia, padahal dunia sama sekali tidak mencintaimu. Engkau berlari mengejarnya, padahal dunia justru sedang berlari menjauh darimu. Maka, mari kita tanyakan pada diri sendiri malam ini, apakah kita sedang sibuk mengejar sesuatu yang sejatinya sedang menjauh dari kita, saudaraku? Ketahuilah, dunia ini tak lebih dari sebuah cermin, sebuah bayangan dari kehidupan akhirat. Apapun yang kita tanam di ladang dunia inilah yang akan kita tuai buahnya di akhirat kelak. Imam Al-Ghazali pernah mengumpamakan, dunia adalah ladang bagi akhirat. Barang siapa menanam amal saleh di dunia, maka ia akan menuai buahnya yang manis di akhirat. Namun sayangnya, betapa banyak di antara kita yang justru menanam kesia-siaan, kelalaian dan dosa sehingga kelak yang dituai hanyalah kehampaan dan penyesalan. Coba kita rasakan, jika hati kita sudah terlalu terpaut pada gemerlap dunia, bukankah zikir terasa begitu berat di lisan, ibadah terasa ingin cepat-cepat diselesaikan, dan maksiat terasa begitu ringan untuk dilakukan? Tapi sebaliknya, jika hati kita sudah terpaut erat pada Allah, pada cinta kepadanya, maka segala urusan dunia menjadi terasa ringan. Ibadah menjadi nikmat, zikir menjadi penenang, karena kita tahu satu-satunya yang kekal hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa membebaskan hati ini dari cengkeraman cinta dunia yang berlebihan? Para ulama sufi telah memberikan kita jalan yang terang. Pertama, perbanyaklah zikrullah. Zikir adalah pembersih. Ia laksana air yang menyucikan hati kita dari karat-karat dunia. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Saat kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Sungguh sebuah jaminan yang luar biasa. Kedua, jagalah keikhlasan dalam setiap amalan. Amal yang dilakukan dengan tulus, tanpa mengharap pujian manusia, akan mampu menembus hijab-hijab dunia dan sampai langsung kepada Allah. Ketiga,
Biasakanlah untuk hidup zuhud. Zuhud bukan berarti kita harus miskin atau meninggalkan dunia sama sekali. Zuhud artinya hati kita tidak diperbudak oleh dunia. Kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia yang memiliki hati kita. Dan yang keempat, perbanyaklah merenungi kematian. Karena orang yang sering mengingat kematian tidak akan mudah terperdaya oleh tipu muslihat dunia yang fana ini. Sebagaimana nasihat Rasulullah, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Hatar, Tirmizi. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif dari kitab Tabakat Al-Aulia tentang seorang wali Allah bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau dulunya adalah seorang raja yang agung, hidup dalam kemewahan istana. Namun suatu malam, hatinya tersentak oleh sebuah seruan ilahi yang membisikinya, "Tidakkah engkau malu mengaku sebagai hamba Allah, sementara engkau masih tidur nyenyak di atas ranjang sutra?" Sejak saat itu, beliau meninggalkan singgasananya, meninggalkan segala kemewahan dan kekuasaannya. Ia memilih untuk hidup sederhana, sebagai seorang hamba yang fakir di hadapan Allah. Namun hatinya dipenuhi kedamaian yang tak ternilai. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, mengapa engkau rela meninggalkan semua kemuliaan dunia itu?" Dengan senyum yang lembut, beliau menjawab, "Aku hanya menukar sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kekal." Subhanallah, inilah puncak kebijaksanaan sejati, melepaskan yang fana demi meraih yang abadi. Maka, saudaraku, dunia ini pada hakikatnya tidaklah buruk. Yang menjadi buruk adalah ketika kilaunya dunia ini berhasil menutup mata hati kita dari mengingat Allah. Ambillah dunia ini secukupnya untuk bekal ibadahmu. Jangan menatapnya terlalu lama, karena ia laksana cermin yang bisa menyilaukan dan membutakan pandangan hatimu. Ibnu Athilah As-Sakandari pernah berkata dalam kitab Al-Hikam, "Hati yang telah dipenuhi oleh dunia tidak akan pernah bisa merasakan manisnya berzikir kepada Allah." Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa menasihati murid-muridnya, "Bersihkan hatimu dari cinta dunia, maka engkau akan merasakan kelezatan dan manisnya iman." Saudaraku, jangan biarkan dunia ini menyesatkanmu dari jalan pulang menuju akhirat, sebab dunia ini pasti akan pergi. Dan suatu saat nanti, kita semua akan ditinggalkan sendirian dalam sunyi dan gelapnya alam kubur. Tapi, jika hatimu telah kau penuhi dengan cinta kepada Allah, maka di sana engkau tidak akan pernah sendirian. Cahayanya akan menerangi kuburmu, rahmatnya akan menyelimuti jiwamu, dan engkau akan tersenyum saat dunia yang fana ini sirna dari pandanganmu. Gunakanlah dunia ini sebagai jembatan untuk menuju Allah, bukan sebagai tembok yang menjauhkanmu darinya, karena dunia ini hanyalah bayangan, dan tujuan kita yang sejati adalah perjumpaan dengannya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari tipu daya dunia, membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, dan menuntun setiap langkah kita di jalan menuju akhirat dengan cahaya iman. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkanlah sebagai ibadah, agar setiap kebaikan yang tersebar menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.